Sini, biar aku lihat wajahmu. Taehyung meraih dagu Yeon, namun ia segera mendapat tepisan kasar dari tangan gadis itu. Yeon berjalan cepat mendahului, sementara Taehyung mengekori di belakang. Mereka baru saja menyelesaikan urusan biaya ganti rugi mengenai kekacauan yang terjadi di minimarket. Meskipun ia menjadi pihak yang mendapat serangan terlebih dahulu, namun rekaman CCTV menunjukkan jika tamparannya di layang kaca Min tidak menyebabkan kekacauan di dalam minimarket. Semua menjadi berantakan setelah Yeon menyerang Minju, yang kemudian tubuh gadis itu menabrak sebuah rak dan membuat beberapa barang terjatuh dari sana. Ditambah serangan balasan dari Jamin, membuat semuanya semakin bertambah parah. Yeon masih memiliki cukup banyak uang di dompetnya setelah Jimin memberikan sisa penjualan cincinnya kemarin. Namun tentunya itu masih kurang dari kata cukup untuk biaya ganti rugi. Ia menyerahkan semuanya, termasuk ponsel dan tas mahal miliknya, tanpa berpikir panjang. "Kau mau pulang?" tanya Taehyung menyamai langkah Yeon. "Aku akan kembali bekerja," paras Yeon ketus. Dengan muka hancur seperti itu, orang-orang pasti akan langsung kabur begitu melihat wajahmu, dan anak-anak kecil akan mendapatkan mimpi buruk saat tertidur di malam hari nanti. "Kau sudah puas menghataiku?" bentak Yeon tak terima. "Jika belum puas, lakukan saja terus hingga aku merasa puas." Tangis dari Yeon seketika menggema. Sumpah dia benar-benar tidak tahu malu. Untung saja lorong yang mereka lewati keadaannya sedang sepi. Taehyung mendekat dan membawa Yeon ke dalam sebuah pelukan yang tidak terlalu erat dan terasa sangat canggung. "Sudahlah, semua orang pernah mengalami hari yang berat. Bahkan ada yang jauh lebih berat dari yang kau alami saat ini. Jadi jangan berlebihan." "Apa orang tua setan kecil itu marah?" tanya Yeon. "Tentu saja, anak mereka mengalami luka di dagunya dan itu berdarah," balas Taehyung. Taehyung bisa melihat raut wajah Yeon yang tampak menyesal. Tapi memangnya hal seperti itu bisa terjadi. Seorang Junyeon yang memiliki harga diri tinggi merasa menyesal, dunia pasti sudah gila. "Aku tidak sengaja menabraknya karena kehilangan keseimbangan. Kepalaku saat itu terasa sangat pusing sekali, dan anak itu terus memegang ekor kostum sapiku, membuatku berputar-putar," jelas Yeon. "Aku tahu, sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Lagi pula semua urusan itu sudah aku tangani secara tuntas. Lalu Han Jung-yeol, dia tidak benar-benar sakit kan? Dia seharusnya mendapatkan hukuman," protes Yeon tak terima. "Aku belum bertemu dengannya lagi. Kau tidak perlu ikut campur karena ini akan menjadi urusan nanti." Yeon kembali diam menerawang. Hari ini benar-benar buruk. Entahlah mimpi apa yang ia semalam hingga harus mengalami kejadian menyebalkan secara bertubi-tubi. Tadi setelah tangis Yeon sudah sedikit mereda, Taehyung memintanya pergi ke taman belakang sementara waktu untuk menenangkan diri. Mereka duduk berdua di tepi sebuah danau buatan. "Apa di dalam sana ada buaya atau bahkan ikan hiu? Jika iya, aku ingin menceburkan diri ke sana, membiarkan mereka melahapku dalam sekali telan," ucap Yeon sembari menatap permukaan air yang tampak tenang tak jauh di sana. "Kau tidak akan mati ditelan begitu saja. Baik buaya maupun ikan hiu akan mencabik-cabik tubuhmu menjadi beberapa bagian terlebih dahulu sebelum memakannya," balas Taehyung. "Tidak jadi kalau begitu," kumam Yeon dengan cepat. "Aku tidak mau mati dengan cara yang menyakitkan." Taehyung menghela nafas panjang. "Akan jadi seperti apa dunia ini jika memiliki orang-orang sepertimu yang mudah sekali berputus asa hanya karena masalah sepele kemudian akan mengakhiri hidupnya sendiri?" "Masalah sepele," katanya. Ia tidak bisa terima hal ini. Bagaimana bisa ada manusia berumur besar semacam Kim Taehyung di dunia ini? "Sudah aku katakan untuk tidak bersikap berlebihan kan? Kau menangisi uangmu, uang bisa dicari lagi. Atau mungkin menyesali tindakan pacarmu. Kau bisa mencari pacar baru yang lebih baik daripada dia." Jelas Taehyung masuk akal, namun minim empati. "Bukan masalah itu, hanya saja jika aku sedang bersedih, aku tiba-tiba teringat ucapan orang-orang tentang asal-usulku," ucap Yeon. "Kau tahu di rumah kakekku yang sangat besar layaknya sebuah istana, tidak ada satupun foto ayah dan ibuku. Sementara paman Min yang diadopsi oleh kakek mengatakan jika dulunya aku adalah
bayi yang ditinggalkan begitu saja di depan gerbang oleh seseorang. Ayahku meninggal dalam sebuah kecelakaan saat ia berusia 17 tahun. Sementara ibuku seorang mahasiswi semester 4. Ayah bahkan tidak pernah mengetahui tentang keberadaanku. Lalu ibuku juga tidak diketahui berada di mana hingga sekarang. Ada versi lain yang mengatakan jika ayah dan ibuku adalah pasangan yang sudah menikah dan bahagia. Sebab musibah kebakaran menyebabkan mereka meninggal dunia, dan hanya aku saja yang saat itu masih berusia 2 bulan yang selamat dari kejadian naas tersebut. Dan ini versi yang terakhir, ayahku menikah dengan wanita yang dicintainya tanpa mendapatkan restu dari kakek. Namun sayangnya ia meninggal di usia muda. Karena ibu tidak sanggup biayaiku seorang diri, dia menyerahkan aku pada kakek kemudian pergi entah kemana. Setelah bercerita panjang, raut wajah Yan tampak semakin murung. Lalu versi mana yang kupercayai? Tanya Taehyung. Tidak ada, kakekku tidak pernah cerita apa-apa tentang mereka. Jika aku bertanya, kakek hanya akan menjawab, kau cucu kakek. Hanya seperti itu. Sudahlah, jangan bersedih. Taehyung meraposaku jasnya. Mengeluarkan sesuatu dari sana. Pangeran Kim akan memberikan susu coklat saat ini pada Tuan Putri Jung. Dahian mengenit heran melihat botol susu coklat baru saja disodorkan oleh Taehyung. Dan mendengar perkataan Taehyung yang seketika mampu membangkitkan kenangan masa kecilnya serta mengingatkannya pada mimpinya baru-baru ini. Kau mirip seseorang di masa laluku, ucap Yan tanpa melepaskan pandangannya dari Taehyung yang kini tengah menatap lurus ke depan. Taehyung tersenyum kemudian menoleh ke arah Yan masih dengan senyum yang sama. Baru sadar, kita memang pernah bertemu sebelumnya, beberapa tahun yang lalu lebih tepatnya. Yan sudah menganggap tak percaya jika Taehyung juga masih mengingat masa lalu mereka karena selama ini lelaki itu selalu bersikap cuek padanya. Yan pikir Taehyung tidak mengingat apapun hingga terus saja bersikap menyebalkan saat mereka saling berinteraksi. Ponsel Taehyung memiliki sebuah panggilan masuk Yan yang masih dalam mode menganga. Tidak mempedulikannya sampai Yan mendengar Taehyung berkata, "Ya Tuan Jung." Seketika seluruh perhatian Yan tersita. "Itu kakekku," serunya. Taehyung melihat Yan sekilas tanpa menjawab. Berdiri dari posisi duduk di samping Yan, kemudian mulai berjalan menjauh. "Aku mau bicara dengan kakekku." Yan berdiri mengikuti langkah lelaki itu. Merasa kesal lantaran tak mendapat respon, ponsel Taehyung direbutnya secara paksa hingga membuat sang pemilik terkejut bukan main. Taehyung segera memberikan tatapan sebal ketika gadis itu hampir membanting ponsel miliknya di atas permukaan tanah. Namun batal Yan lakukan setelah teringat jika benda itu bukan miliknya. "Kembalikan ponselku," pinta Taehyung. Sebelum Yan melakukannya, sebuah panggilan masuk atas nama Tuan Jung Hisung kembali diterima oleh ponsel Taehyung. Senyum Yan segera mengembang lebar. "Aku pinjam sebentar ponselmu." Yan berani menjawab setelah mengatakannya. "Jung Yan," seru Taehyung mengejar langkah gadis itu. Yan menyambungkan panggilan itu setelah masuk ke dalam sebuah bangunan seperti gudang. Ia menahan pintunya dari dalam tanpa peduli Taehyung yang berusaha menggedor pintunya dari luar meminta Yan segera keluar dari sana. "Halo Taehyung, bagaimana keadaan cucuku? Apa dia baik-baik?" "Oh, manis sekali. Ternyata diam-diam kakek mengkhawatirkan aku selama ini." Setelah Yan membuat Hisung di sana segera terdiam. "Kembalikan ponsel ini pada pemiliknya." Suara Hisung berubah galak lagi. "Tolong bawa aku kembali pulang ke Seoul. Aku sudah tidak tahan di sini." Gadis itu tanpa sadar sudah merengek. "Mengenai perbuatanmu yang pura-pura tak mengenalku di hadapan para pegawai lainnya, aku sudah memaafkannya. Jadi biarkan aku pulang." Pucuk Yan masih belum menyerah. "Aku tidak perlu maaf darimu karena aku tidak merasa punya salah. Kakek mengancamku dengan bualan, mengatakan akan memecatku di hadapan semua orang. Aku benar-benar akan melakukannya jika sikapmu semakin keterlaluan dan tak profesional." Yan menggeleng tidak percaya. "Apa kau benar-benar akan membiarkan aku mati di sini?" "Tidak usah bersikap berlebihan." Hisung dan Taehyung tampaknya lebih cocok menjadi pasangan kakek dan cucu. Omongan keduanya sama persis. Coba saja mereka berada di posisi Yan, belum tentu juga mereka akan sanggup.
tua ini sungguh menyebalkan, batin Yan merasa kesal setengah mati. Kau bisa segera pulang ke Seoul setelah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, mengerti sopan santun dan tahu cara menghargai orang lain. Lalu turunkan sedikit sifat sombongmu itu. Sial sekali aku memiliki kakak seperti. Pintu terdorong dengan kuat hingga Yan hampir terjungkal ke depan. Ia segera menoleh dengan raut marah, namun Taehyung sudah keburu merebut ponselnya kembali sebelum Yan berhasil mengeluarkan umpatannya. Kau sudah merasa puas? Tanya Taehyung setelah memutuskan sambungan teleponnya. Yan mendengus keras. Belum, sama sekali tidak merasa puas. Mengumpat pada orang yang lebih tua akan membuatmu menjadi seseorang yang berdosa dan tidak memiliki sopan santun sama sekali. Taehyung berbicara sembari melangkah mendekat hingga membuat Yan dengan segera terpojok di tumpukan kursi bekas yang tidak terpakai di sana. Berhenti di situ, peringat Yan. Kalau aku tidak mau, maka aku akan bertindak mengatakan jika kau cabul hingga semua orang akan datang dan membuat nama baikmu tercoreng, ancam di situ. Nilaimu akan berkurang banyak kalau begitu. Bahkan mungkin aku tak akan membiarkan kau kembali ke Seoul selamanya sebelum nama baikku kembali bersih, balas Taehyung. Wajah Taehyung tampak begitu dekat hingga membuat Yan menahan nafasnya tanpa sadar. Jika Taehyung Yan kenal dulu adalah sosok yang sangat ramah dan menyenangkan, tapi sekarang sangat berbeda. Di mata Yan, Taehyung adalah sosok yang sangat menyebalkan. Jangan hanya karena kita pernah mengenal di masa lalu membuatmu bisa bersikap seenaknya padaku. Bagaimanapun juga, aku tetap atasanmu di sini. Peringat Taehyung hampir seperti bisikan. Tak tahan lagi, Yan segera mendorong tubuh lelaki itu hingga sedikit menjauh. Aku tahu, balasnya. Lagi pula saat itu kita masih sama-sama terlalu muda. Kenangan yang tercipta selama beberapa hari itu. Yan menatap Taehyung dengan senyum remeh. Aku bahkan sudah hampir melupakan semuanya. Gadis itu kemudian berjalan keluar dari gudang meninggalkan Taehyung sendirian di sana. Taehyung terdiam dengan dengusan kasar. Dia melupakannya, gumamnya. Yang aku khawatirkan pada akhirnya kejadian juga. Gumam Jimin sembari mengeluarkan makanan pesanan mereka yang baru saja datang dari kantong plastik. Yan menatap Jimin sekilas, kemudian kembali fokus melihat pantulan wajahnya pada cermin kecil yang tengah ia pegang. Kau membuat ulah, jawab Jimin, langsung pada intinya. Menurutmu, apa aku harus diam saja saat harga diriku terinjak-injak? Dia berselingkuh dengan seseorang yang sudah aku anggap sebagai sahabat terbaikku. Ditambah dengan pengakuannya yang hanya tertarik pada hartaku. Mati saja orang-orang seperti itu, umpat Yan kesal. Jimin kemudian di samping Yan yang sedang rebahan di atas ranjang kamar sewanya. Semua bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Tolong sedikit kendalikan emosimu, pinta lelaki itu. Jika ada kesempatan untuk bertemu mereka kembali, aku tidak akan ragu untuk mengajar mereka lagi. Ucap Yan dengan wajah tengil. Dasar gila, umpat Jimin kesal. Luka ini, Yan memegang sudut bibirnya, yang memiliki luka sobek akibat tamparan keras yang Chanmin layangkan, adalah bukti bahwa tidak ada yang boleh merendahkan harga diriku. Jimin sudah tertarik mengejek di sana. Kau adalah sifat sombongmu. Kira-kira memeri bibiku ini kapan hilangnya? Rasanya lumayan sakit juga. Apa jangan-jangan tulang pipiku patah ya? Tidak sekalian saja kau mengalami lumpuh wajah, celetuk Jimin. Yan berteriak keras dan mendengus kesal mendengar ucapan Jimin barusan. Baru kali ini aku melihat ada seorang asisten pribadi berani berbicara buruk pada atasannya. Sirka di situ, Jimin sudah lelah, sumpah. Sini biar aku obati lukamu. Pada akhirnya lelaki itu memilih untuk mengalah saja daripada urusan semakin panjang. Pelan-pelan peringat Yan ketika melihat sebuah kompres es di tangan Jimin. Sudah seperti ini kau baru menunjukkan sifat cengengmu. Coba tunjukkan lagi sifat sombongmu tadi. Sudah aku bilang pelan-pelan, Omel Yan tak menggubris ucapan Jimin.